Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ian E. Talise, KMJ GPIB Mangamaseang. Mari kita siapkan diri kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat bait 6 ayat 1, dan setelah Alkitab dibawa masuk kita nyanyikan baitnya yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini diambil dari Kitab Amsal pasal 3, Amsal pasal 3 ayat yang kelima, yang demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu, Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersujud atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita Ya Roh Kudus, sinarilah roh kami yang gelap. Ajari kami mengenal karunia-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, sucikanlah perangai yang cemar dan berikan kekuatan sehingga tak gentar. Ya Roh Kudus, kuatkanlah, beri iman teguh, supaya kami berserah padamu selamanya. Syukur padamu Roh Kudus, sertai umat-Mu, dan langkah kami tuntunlah ke jalan yang benar. Nyatakan dan kobarkanlah semangat beriman, supaya hidup kami pun selamat dan teguh. Ya Roh Kudus, kuatkanlah, beri iman teguh, supaya kami berserah padamu selamanya. firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Monik Rumiap.
saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih anugerahmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya ya Bapa, kami yang bersekutu saat ini, baik di gereja dan juga yang bersekutu di rumah masing-masing. Kami mau membaca, kami mau merenungkan
firman-Mu, ya Tuhan. Kami sadar Bapa, kami terbatas. Kami penuh dengan kelemahan, tapi kami punya Tuhan yang hidup melalui Roh Kudus berkarya di tengah persekutuan kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami juga mampu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat, yang mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, Shalom. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, walaupun ya, kondisi saat ini masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Tapi kita masih bisa beribadah. Itu penting bagi kita. Kita masih bersekutu dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini merupakan karya dari beberapa penulis. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu itu. Ya, 3 diantaranya dikenal dengan nama Salomo, Agur, dan Lemuel. Nah, penekanan utama yang mewarnai kitab ini adalah hikmat dan kebodohan. Ya, hikmat dan kebodohan. Sumber hikmat adalah Tuhan. Dan Dia berikan itu kepada setiap manusia. Setiap orang percaya. Penuh hikmat berarti hidup sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kebodohan, ya, Bapak Ibu, berarti
hidup yang ditandai dengan hal-hal yang mengabaikan kehendak Allah, dan hidup untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hidup yang ditandai dengan hikmat, tentu hikmat dari Allah, itu akan mendatangkan berkat bagi manusia. Sementara hidup dalam kebodohan akan berakhir dengan kematian atau kebinasaan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat adalah hal utama yang harus dicari oleh setiap manusia. Hikmat adalah hal utama yang harus dimiliki oleh orang percaya. Supaya bisa membedakan, Bapak, Ibu. Membedakan mana yang baik, yang harus kita lakukan, mana yang tidak baik, yang harus kita hindari dalam hidup ini. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang kasih, nasihat Tuhan di dalam bacaan kita dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu menggarisbawahi kehidupan yang diberkati jika kehidupan itu dibangun atas percaya dan taat kepada Allah. Nah, nasihat ini diberikan dalam bentuk perintah agar setiap yang mendengar, setiap yang membaca dapat merasakan tekanan-tekanan yang harus dipenuhi. Nah, perintah yang ada yang mengarahkan manusia agar tidak bodoh di dalam mengarungi hidup ini harus dikalungkan pada leher dan ditulis pada loh hati. Perintah yang melekat ini selalu mengingatkan manusia untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada manusia. Artinya tidak bersandar pada diri sendiri dan mengakui Allah di dalam setiap aktivitas manusia dan tidak menganggap diri sendiri itu bijak. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun kita berada, dimanapun orang percaya berada, dia selalu mendapat berkat dari hikmat yang dimilikinya. Memang benar, saudara-saudara, hidup yang dibangun atas percaya, hidup yang dibangun atas ketaatan kepada Allah, itu akan membuahkan sukacita di dalamnya. Dengar-dengaran kepada Allah senantiasa menuntun kita
pada jalan yang benar. Ketaatan kepada Allah membuat kita tetap menjadi mitra kerja Allah di tengah dunia ini yang tidak menentu, di tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita selalu diingatkan untuk tidak sombong. Kita diingatkan oleh firman Allah untuk tidak tinggi hati atau bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Nah, pada jalan Allah itulah kita dibenarkan dan dimampukan untuk bekerja dan berkarya, sekalipun pada kenyataannya kemampuan kita sangat terbatas. Untuk menghadapi kemajuan yang ada. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil untuk dapat kita lakukan. Memang Bapak Ibu yang kekasih, manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, ya kan? Kenapa? Karena kita lihat saja di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi ciptakan dari debu tanah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, kita tahu bagaimana sifat debu, ya. Sifat tanah, debu kalau ditiup hilang dia. Tanah dikasih air hilang juga. Itu manusia. Ya. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, tetapi ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, maka ya, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Tuntunan yang Allah berikan saudara-saudara benar-benar mengarahkan langkah kaki kita sehingga kita tidak tergelincir, sehingga kita tidak terperangkap ke dalam kekuatan yang ada di sekitar kita, yang siap menerkam kita, siap memangsa kita, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam semua tantangan, dalam semua pergumulan yang kita hadapi, kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Ya. Semua, tidak ada yang terkecuali Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya ya, kita yang sudah lanjut usia, tapi semua
Apalagi kalau kita katakan orang percaya, ya kita butuh itu, butuh kekuatan Tuhan, saudara. Ya. Apalagi dalam kita menghadapi ya sekarang ini Bapak Ibu yang kasih pandemi COVID-19 ini toh, siapa yang kuat? Tidak ada, Bapak Ibu. Orang yang kekar pun badannya, orang yang itu, kalau kena ya susah, Bapak Ibu. Jadi semua yang hidup ini, yang masih menjalani kehidupan kita, ya masih menjalani kehidupan yang penuh memang dengan pergumulan, pakai kekuatan Tuhan, pakai. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan kita sombong. Ya. Jangan kita tinggi hati dan menganggap jaminan hidupku adalah apa yang aku punya. Tidak. Apa yang kita punya sementara. Sementara Bapak Ibu. Tuhan titipkan buat kita. Tapi yang menentukan hidup ini, Dia, Tuhan Allah. Bersandarlah pada Dia, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Baik kita yang menghadapi pergumulan secara pribadi, pergumulan secara keluarga, pergumulan secara bangsa. Pakai kekuatan Tuhan. Pakai kekuatan Allah. Di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Kita butuh itu. Menjalani hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, perintah Tuhan yang kita taati dalam hidup ini akan menjadi pelita, akan menjadi terang bagi setiap orang percaya, bagi kita, saudara-saudara. Karena perintah Tuhan menuntun kita dengan hikmat yang Allah berikan, kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita. Walaupun ada dalam pergumulan. Sukacita. Kenapa? Janji Tuhan tetap. Aku menyertai kamu. Ya. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi ya bukan hanya hari ini. Tapi katakan senantiasa itu janji Tuhan. Nah kalau Tuhan janji, ya kan, pasti dilakukan itu. Tuhan tidak pernah bohong. Kita yang sering bohong. Ya. Itu dalam Injil Matius 28 ayat 20. Ya. Lebih hebat lagi Bapak Ibu yang kekasih, Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So, tidak usah takut. Memang ada pergumulan, tapi firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Waktunya baik, waktunya tidak baik, Allah bekerja. Untuk apa? Itu janjinya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Dan itu Allah akan lakukan. Allah lakukan itu. Itu janjinya. Itu firman-Nya, itu tuntunannya bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 juga menguatkan kita yang lemah ini, yang terbatas ini. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa.
tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Wah, indah sekali Bapak Ibu, firman Tuhan, janji Tuhan, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, jalani hidup ini dengan janji Tuhan itu. Begitu. Ya. Karena ya kalau Tuhan janji pasti Dia akan penuhi. Itu udah tahu, itu jelas itu. Ya, karena Dia Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus Dia manusia, betul. Ya. Dia juga Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, imanilah Dia sebagai manusia, imani Dia sebagai Allah. Sebagai manusia memang Dia mati toh. Sebagai manusia Dia lapar, Dia takut. Itu manusia. Tapi sebagai Allah Dia bangkit. Kemudian Dia naik ke surga. Beberapa hari lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga tanggal 13 itu hari Kamis toh. Itu keilahiannya, kealahannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kembali kepada kemuliaannya. Dan Dia nanti akan apa? Memenuhi janjinya, mengirim apa? Roh Kudus. Itu yang memimpin hidup kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, ya firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari ya, jalani hidup dengan firman Allah itu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, memang banyak orang merindukan kehidupan yang diberkati Tuhan. Banyak. Termasuk kita tentunya ya Bapak Ibu yang kekasih. Ya, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan penghormatan. Itu. Tapi seringkali pula tidak sedikit orang mencarinya, ya, mencari kehidupan yang diberkati, ya, hidup dengan damai sejahtera, tapi mencarinya pada tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia. Hati-hati itu. Ya. Kalau manusia ya, mencari kehidupan yang diberkati atau yang memenuhi kehidupannya dengan berbagai kekayaan, ya, cari damai sejahtera pada tawaran yang diberikan dunia, dia pasti melupakan Tuhan. Ya. Banyak orang seperti itu, melupakan ajaran Tuhan ini. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengawali hidup ya, pekan ini, mengawali pekan ini dengan hikmat Tuhan. Ya, jalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Berjalan dengannya dan selalu setia berpegang pada firman-Nya. Berkat akan kita alami. Itu janji Tuhan. Ya. Berkat dari hikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjalani itu dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat kita dapat. Ini firman Tuhan bilang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita mengawali pekan ini, ya, jalani dengan penuh hikmat Tuhan. Karena berjalan dengannya dan selalu setia pada firman-Nya, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, Bapak Ibu. Lakukan itu dengan sukacita, Allah akan memberkati. Terpujilah Dia. Amin.
Jemaat yang kekasih, silakan berdiri bersama-sama. Dan dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Mari saudara-saudara dengan hati dan mulut kita masing-masing berbicara. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu ya Tuhan saat ini dengan kepala yang tertunduk, tapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan untuk menaikkan syafaat kami. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama. Dan terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami tidak sombong, untuk kami tidak tinggi hati, sehingga kami berjalan dan memakai hikmat dunia dan melupakan Tuhan. Tuhan terima kasih. Itu semua kami lakukan oleh karena kelemahan kami, keterbatasan kami. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kami untuk kami mengandalkan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup ini. Untuk kami sebagai umat Tuhan mohon atau minta hikmat Tuhan supaya kami dapat menjalani hidup ini, membedakan mana yang baik, yang harus kami hindari dan tidak kami lakukan, yang mana yang tidak baik dan mana yang baik yang harus kami lakukan, sehingga hidup ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolonglah, biarlah kami, mohon Tuhan ampuni kami. Kalau Tuhan dapati kami, untuk kami tidak melakukan hikmat Tuhan, untuk kami tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, Tuhan ampuni kami, sehingga kami benar layak di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami sesuai dengan firman-Mu. Bapa, pagi ini dalam syafaat kami berdoa untuk semua gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan seluruh pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati. Berkati pimpinan gereja kami, Majelis Sinode, agar mereka juga mampu memimpin gereja-Mu hingga gereja-Mu menjadi gereja yang misioner ya Tuhan. Berkati juga BP Mupel Sulsel Bara, di mana kami bersekutu. Tuhan memberkati BP Mupel, bagi juga mampu melakukan tugasnya, menjembatani pelayanan kebersamaan di tengah jemaat Tuhan. Sulsel Bara, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa khusus bagi jemaat GPB
bakti kasih ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh penata layanan yang dilakukan di tengah jemaat-Mu, yang dilakukan oleh pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh penatua diaken sebagai majelis jemaat, yang dilakukan penata layanan ini oleh pengurus dan pelayan Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU. Juga ya Bapa, pelayanan yang dilakukan oleh komisi-komisi, BPPJ, panitia-panitia, pegawai kantor, koster, satpam, juga supir gereja dalam penata layanan di tengah jemaat-Mu. Tuhan memberkati agar semua penata layanan di tengah jemaat GPIB bakti kasih boleh berjalan dan berkenan kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapa berkati semua para pelayan-Mu. Bapa juga berkati jemaat-jemaat Tuhan, ya Bapa, jemaat semua sektor yang ada di GPIB bakti kasih. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan mereka sebagai jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dengan tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan agar tidak terus larut dalam duka, ya Bapa. Apapun yang menjadi penyebab duka cita itu. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, juga yang masih dalam studi, ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu, jemaat GPIB Bakti Kasih ini, agar semua mampulah mereka lakukan itu dan menyelesaikan dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh mohon Bapa berkati semua jemaat Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Kami juga boleh bersyukur dengan jemaat-Mu, ya Tuhan, yang bersuka cita oleh karena bertambahnya anggota keluarga melalui kelahiran, sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Roberto Wage, Tuhan, istri, anak-anak, sebagai ketua majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkatinya, berikan kekuatan kesehatan baginya, dan juga tugas tanggung jawab sebagai ketua BP Mupel Sulsel Bara. Tuhan memberkati. Biarlah tugas pelayanan hamba-Mu Pak Pendeta Wage boleh Tuhan berkati dan berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Beri kesehatan yang baik bagi hamba-Mu Pendeta Roberto Wage, bagi istri, bagi anak-anak. Beri kesehatan yang baik bagi mereka, ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati dan semua kehidupan hamba-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam surga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Bila mereka juga mampu sebagai pemerintah dapat memimpin bangsa negara kami dengan baik, dengan penuh hikmat Tuhan, agar bangsa negara kami benar-benar boleh menikmati stabilitas keamanan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Berkati ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
aparat keamanan, baik kepolisian, bahkan juga TNI. Tuhan memberkati semua, ya Bapa. Berkati pemerintah kami dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Agar pemerintah kami juga dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang terkena bencana alam. Tuhan memberkati usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana-bencana itu, ya Bapa. Sehingga Bapa di surga, seluruh komponen bangsa kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan dan mereka boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami dan berkati kami dari pagi, siang sampai malam nanti. Beri kami semua kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Berkati kami yang boleh melayani dalam ibadah minggu ini. Organis, pemandu lagu, ya Tuhan, solois, juga tim multimedia, bahkan para majelis. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang kami lakukan. Boleh berkenan kepadamu Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sehingga ketika jemaat pulang, mereka pulang dengan sukacita, membawa berkat Allah melalui firman Allah, dan mereka mengaktualkan itu di dalam kehidupan keseharian jemaat. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam persembahan syukur, kembali kita mendengar pujian dari solois. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Allah yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan persembahan ke kotak terdepan, dimulai dari jalur tengah, kemudian kembali ke jalur kiri sesuai dengan tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. PKJ 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan?
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami, ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat Minggu tanggal 16 Mei 2021 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Ian Edward Talise, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 10, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob dan Saudari Indriani Dame, persembahan pujian Saudari Monik Rumiap, organis Bapak Janet Soekarno, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB, dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 51 orang, perempuan 66 orang, total jemaat yang hadir 117 orang. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 19 Mei 2021 waktu pukul 19.30 WITA sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken penatua sektor pelayanan 7, pemandu lagu Ibu Tri Christian, organis Saudari Cynthia Limpo, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih, sektor 7 sampai sektor 9 hadir secara luring atau onsite, sektor 10 sampai sektor 12, dan sektor 1 sampai sektor 6 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang dirangkaikan dengan syukur HUT tim musik Major Tri yang kelima akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 20 Mei 2021 waktu pukul 19 WITA sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Fenty Yusana Laban, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda secara luring dan daring pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Sidang Majelis Jemaat. Disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai 12 bahwa sidang Majelis Jemaat triwulan keempat Januari sampai Maret 2021 akan dilaksanakan pada
hari tanggal Sabtu 22 Mei 2021, waktu pukul 17 WITA, tempat GKP 2, lantai 1. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari tanggal Senin 10 Mei 2021 pukul 15.50 WITA di Rumah Sakit Grestelina, Ibu Silvana Pangemanan Tendean, usia 63 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Penerimaan siswa baru SMP Protestan Yapendik GPIB Makassar. SMP Protestan Makassar menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Mei 2021 hingga tanggal 31 Juli 2021 setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 8.30 sampai pukul 14 WITA. Alamat Jalan Sungai Sadang nomor 2 atau dapat menghubungi Ibu Yun dengan nomor kontak 0812 4203 444 atau Miss Linda dengan nomor kontak 0823 4396 9229. Adapun administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Akte kelahiran, 2. Kartu keluarga, 3. KTP salah satu orang tua atau wali, 4. Ijazah dapat menyusul, dan yang kelima, pas foto ukuran 3x4. Demikian penyampaian ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 15 Mei 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Jemaat, saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Yesus Kristus.
Yesus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Majelis Bapak Pendeta Ian Edward Alisa bersama dengan organis pemasaran multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.